Banyak masyarakat mungkin mengira kalau setelah pemilu selesai ya sudah selesai juga tugas KPU. Tahapan itu kan ada 3. Yang pertama adalah pra-election, yang selanjutnya ada election, terus yang ketiga adalah post-election gitu ya. Info pemilu.kpu.go.id di situ sebenarnya sudah lengkap Mbak Fia. Jadi kalau kita mau tahu informasi terkait kepemiluan, hasil pemilu, kita bisa masuk ke sana. Ini waktunya kita move on. Ayo kita tetap mengutamakan kesatuan, persatuan dan kesatuan. Artinya semuanya keluarga nih, satu darah yang namanya Indonesia. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih dimanapun berada. Selamat datang di podcast perdana KPU Kabupaten Demak, Persepsi. Perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Bersama saya, Via. Di episode perdana ini, kita akan bahas hal-hal yang bikin semua orang penasaran nih. Kira-kira di masa post-election, pemilu sudah selesai, terus aktivitas KPU ngapain aja sih? Dan hari ini luar biasa banget nih, karena kita kedatangan sosok pemimpin perempuan inspiratif. Bukan hanya tahu luar dalam soal pemilu, tapi beliau juga jadi garda terdepan terlaksananya pemilu di Kabupaten Demak ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Ketua KPU Kabupaten Demak, Ibu Siti Ulfaati, atau yang biasa kita sapa Ibu Ulfa. Halo Ibu Ulfa, gimana nih kabarnya hari ini? Terima kasih loh Bu sudah hadir di podcast Persepsi. Halo Mbak Via, alhamdulillah baik dan harus baik Mbak Via. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke obrolan nih Bu, boleh dong Bu sedikit perkenalan dulu, asalnya Ibu dari mana? Terus lahir di mana, dan hobi Ibu apa nih Bu? Oke, mungkin teman-teman pemilih dimanapun berada ini sudah pada paham ya, khususnya yang ada di Kabupaten Demak. Jadi perkenalkan, nama saya Siti Ulfaati dan lebih akrabnya dipanggil Ulfa gitu ya. Jadi saya lahir di Pati 2 Januari 1988. Jadi tanggal lahir saya masih ada hubungannya dengan tahun baru nih Mbak Fia. Jadi biasanya kalau merayakan ya sekalian tahun baru. Awal tahun gitu ya. Iya. Kebetulan memang saya menikah ya dengan orang Demak gitu, tepatnya di Dempet, dan kebetulan alhamdulillah tempat tinggal saya hari ini ada di Mangunjuan di Demak. Di Demak gitu, sendiri ya. Hobinya apa nih Bu kira-kira? Sebenarnya saya tuh paling hobi itu masak ya. Jadi menurut saya masak itu bukan karena kewajiban saya sebagai seorang perempuan, tapi saya punya. Jadi kalau saya memasak itu ada sesuatu yang kenikmatan tersendiri yang saya rasakan gitu. Nggak tahu entah, apalagi nikmatnya bertambah lagi ketika orang yang mencicipi itu mengatakan enak. Ya, gitu. Terima kasih Bu. Masuk ke topik obrolan nih Bu. Banyak masyarakat mungkin mengira kalau setelah pemilu selesai ya sudah selesai juga tugas KPU gitu. Padahal gimana sih Bu sebenarnya? Boleh dong Bu dijelaskan apa aja sih sebenarnya kegiatan KPU di masa pasca pemilu ini? Iya Mbak Fia. Jadi memang kalau kita ngomong pesta demokrasi ya, itu kesannya hiruk pikuknya, ramainya, pestanya, gaungnya itu terdengar ketika mungkin beberapa bulan memasuki hari pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi memang kalau kita ngomong pemilu dan pemilihan, tentunya tahapannya itu sudah kita mulai, misalnya kayak pemilu kemarin nih, 20 bulan sebelumnya kita sudah melakukan tahapan-tahapan pemilu. Nah untuk siklus pemilu sendiri ya, siklus pemilu atau bahasanya tahapan itu kan ada 3. Yang pertama adalah pra-election, yang selanjutnya ada election, terus yang ketiga adalah post-election gitu ya. Jadi ketika masa election, pra-election sendiri itu, kalau bahasanya orang itu kan kalau mau bikin kegiatan itu kan harus ada perencanaan. Perencanaannya disiapin, anggarannya disiapin, regulasi atau aturan mainnya juga disiapin ya. Termasuk misalkan SDM-nya nih. Kalau sudah ada anggarannya, budgetingnya udah ada, regulasinya udah ada,
terus perencanaan kegiatan, tanggalnya, jadwalnya sudah ada, perlu ada SDM-nya, ya kayak gitu. Kemudian ketika di masa election atau masa tahapan, jadi masa tahapan itu banyak sekali ya yang dilakukan oleh KPU, misalkan ada masa pencalonan, kampanye, pemutakhiran daftar pemilih, sosialisasi, pemungutan, rekapitulasi. Nah, ini masuk ke dalam masa tahapan. Nah, kemudian ada siklus yang ketiga nih. Nah, bahasanya pasca ya, atau pasca election. Pasca election ini adalah kegiatan di mana yang dilakukan setelah tahapan. Nah, KPU hari ini sedang memasuki masa pasca election. Apa sih kegiatan KPU itu ya? Jadi kalau kemarin misalkan kita ngomong di pasca pemilu gitu ya, berarti kan teman-teman yang menghadapi gugatan, ya itu berarti menyelesaikan lah gugatan-gugatan yang ada. Kemudian misalkan kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini kan kita lakukan setiap tahapan ya. Evaluasi ini dimaksudkan tentunya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak dalam melaksanakan setiap tahapan. Nah, di masa evaluasi itu pun kita juga ada yang namanya evaluasi SDM juga ya, terkait kayak kemarin kalau di pemilu 2019 itu kan banyak nih saudara-saudara kita yang meninggal dengan sistem kerja yang misalkan kayak padat kemarin gitu itu ya, yang padat. Kemudian di masa pasca election ini kegiatan-kegiatan itu juga kita lakukan. Ada lagi nih kegiatan yang lain, Mbak Fia, kegiatan rutin yang memang menjadi tanggung jawab kita sebagai lembaga publik gitu ya, yang harus kita selesaikan. Seperti apa tuh Bu, kegiatan rutinnya? Kalau yang sesuai dengan undang-undang itu kan ada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, yang memang kalau di tingkat kabupaten itu diplenokan setiap semester sekali, triwulan ya, setiap triwulan 3 bulan sekali. Kemudian di tingkat provinsi itu setiap 6 bulan sekali ya. Nah, di pemutakhiran daftar pemilih ini tentunya tujuan kita adalah untuk memelihara data pemilih dan untuk bahasanya ini ya mengakomodir misalkan masyarakat yang kemarin ketika di pemilu maupun pemilihan 2024 posisinya dia belum menjadi pemilih dan notabene ini sekarang sudah bisa menjadi pemilih karena usia 17 tahun. Kemudian mungkin mereka yang sudah pensiun gitu ya, yang sudah pensiun atau belum 16 tahun tetapi mereka sudah menikah, nah itu kan masuk ke dalam pemilih, itu bisa kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan kita. Jadi penting banget itu ya Bu, sangat penting. Dan tentunya ada juga kita mendorong untuk melakukan perekaman KTPL. Nah, ini kita berkolaborasi ya, bersinergi dengan Dukcapil tentunya, dan juga instansi-instansi lain. Nah, kemudian kita juga ada kegiatan yang namanya pemutakhiran sipol ya, anggota partai politik secara berkelanjutan. Nah, kenapa? Karena memang barangkali misalkan di internal partai politik itu sendiri ada perubahan kepengurusan anggota partai politik, atau mungkin ada masyarakat nih yang kemarin situasinya tercatut ke dalam partai politik, saya nggak merasa nih jadi anggota gitu ya, tapi kok ada nih nama saya dan lain sebagainya di partai tertentu gitu ya. Nah, makanya itu juga bisa mereka melakukan tanggapan gitu ya kepada kita. Caranya seperti apa? Jadi kita bisa ngecek ya melalui info.pemilu.kpu.go.id. Jadi tinggal masuk ke website itu ya, tinggal masuk ke aplikasi itu ya, ke alamat link tersebut, info.pemilu.kpu.go.id. Di situ sebenarnya sudah lengkap Mbak Fia. Jadi kalau kita mau tahu informasi terkait kepemiluan, hasil pemilu, kita bisa masuk ke sana. Terus misalkan kita mau tahu nih terkait tadi apakah nama saya sudah masuk nih ke dalam DPT, itu juga bisa dicek. Dicek di situ juga bisa. Iya. Lengkap ya Bu ya. Lengkap. Di situ lengkap. Jadi bisa ngecek, atau mungkin teman-teman pemilih ya, itu bisa melalui website resmi kita. Itu kan ada juga misalnya info-info terkait hasil-hasil pemilihan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, di situ juga ada. Termasuk misalkan ingin tahu nih terkait beberapa kegiatannya KPU, bukan hanya melalui website tapi juga bisa melalui medsosnya KPU Kabupaten Demak. Tinggal pantengin aja ya. Gitu, banyak. Termasuk kita juga punya medsosnya atau websitenya JDIH ya. Jadi misalkan masyarakat mau tahu nih, regulasi kemarin pencalonannya seperti apa sih gitu kan, atau mungkin regulasi terkait pemungutan PKPU-nya kayak apa, aturan SOP dan lain sebagainya. Nah, silakan itu bisa lihat di sana. Selain itu kita juga selain 2 kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita, ada kegiatan rutin Mbak Fia. Misalkan kita ada nih yang namanya ketika masa pasca election itu kan waktunya kita
kayak semacam move on ya. Setelah di masa pemilu situasi panas, kita berkutat dengan tahapan, bahkan mungkin objektivitas kita harus kita jaga dan lain sebagainya. Jadi bahasanya kalau yang namanya olahraga itu ada yang namanya pendinginan. Nah, pendinginan itulah yang namanya masa di pasca election ini. Artinya masyarakat yang kemarin gotok-gotokan gitu ya, misalkan paslon 1, paslon 2 ataupun milih legislatifnya gitu ya, si A si B. Ya ini kita cara di masa ini kita meleburkan. Artinya ya sudah yang kemarin sudah. Ya sudah lagi. Iya, sudah lagi nih waktunya kita move on. Ayo kita tetap mengutamakan kesatuan, persatuan dan kesatuan. Artinya semuanya keluarga nih, satu darah yang namanya Indonesia. Oke gitu. Selain itu ada lagi Mbak Fia, kegiatan misalkan kayak SDM nih. Kayak kemarin kan kita sudah berjibaku nih. Yang namanya mesin itu kan perlu istirahat. Nah, di masa ini selain evaluasi kita juga ada masa ini ya. Jadi kalau di KPU Kabupaten Demak kita punya program Jumat. Nah, Jumat itu ada yang namanya Jumat Berkah. Jadi Jumat Berkah ini teman-teman nanti kita bagi nih juz ya. Juz Al-Qur'an yang ada 30 juz itu kita bagi teman-teman semuanya untuk tadarus gitu ya. Kemudian nanti ketika pas di hari Jumat Berkah, di Jumat terakhir ya setiap bulan, itu nanti teman-teman kita ajak untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian untuk khataman dan mungkin ada santunan juga ya gitu. Buat anak yatim. Jadi secara spiritual, emosional ini teman-teman kita ajak untuk bahasanya bermuhasabah di sana. Kemudian kita ada program nih ini ya Jumat Sehat. Jumat Sehat ada 2. Yang senam sehat, itu ya Bu ya. Lingkungan alamnya. Jadi kan kalau bahasanya ada habluminallahnya tadi ya, kita baca Al-Qur'an. Ada habluminal alam. Iya, karena lingkungan kita bersihkan, gotong royong teman-teman, ruangannya, kantornya, sekitarnya. Jadi yang namanya bersih-bersih itu kan tidak hanya setelah makan ya. Nah, jadi lingkungannya juga harus dibersihkan. Kemudian ada Jumat Sehat yang untuk badan. Jadi cintai dirimu sendiri. Kalau bahasanya Yakut kita cintai ususmu gitu ya. Nah, ini cintai dirimu sendiri. Dengan apa? Kita senam, jalan sehat. Nah, itu bagian dari kita berkolaborasi teman-teman bahasanya untuk menyatukan asa kita ya. Jadi kalau kita sering kegiatan bareng jadi kayak capacity building tapi dalam versi yang minimalis seadanya. Kayak gitu. Terus kegiatan-kegiatan rutin kita misalkan kayak Rabu Mengkaji. Kenapa ada Rabu Mengkaji? Karena ini bagian dari semacam evaluasi juga ya. Bagian untuk refresh juga, bagian untuk belajar juga. Jadi teman-teman misalkan yang kemarin-kemarin untuk mengingat kembali, kita buka PKPU, kita buka SOP, kita buka aturan-aturan main. Nah, coba kita pelajari bareng-bareng teman-teman. Jadi kalau ibarat pisau gitu ya, misalkan kita sudah pandai banget gitu ya, sudah paham banget. Mungkin kemarin waktu tahapan kita hafal nih PKPU A sampai PKPU 1 sampai PKPU sekian ya, khatam gitu ya. Tapi yang namanya pisau ini kalau nggak diasah, lupa kan? Karena sudah ada hadisnya al-insan mahalul khotowan nisyan. Makanya kita perlu nih namanya merefresh, belajar bersama di yang namanya Rabu Mengkaji. Bukan mengaji ya, Rabu Mengkaji. Gitu Mbak Fia. Ada yang kelewat nih Bu, bicara tentang logistik nih Bu. Sepertinya belum dibicarakan. Kayaknya Demak itu waktu pemilu yang lalu kayaknya punya tantangan yang unik ya Bu, terkait kondisi geografis atau mungkin lika-liku pendistribusian logistik di beberapa daerah TPS gitu. Benar nggak sih Bu? Bener banget Mbak Fia. Jadi memang pemilu di 2025 kemarin ya, itu 2024 ya, itu memang pengalaman yang sangat berharga sekali ya tentunya untuk kita semua yang ada di KPU Kabupaten Demak. Bukan hanya KPU saya pikir, tapi untuk semua jajaran baik Forkopimda, stakeholder maupun teman-teman Badan Edok ya. Karena memang di 2024 itu kita Kabupaten Demak, tapi untuk yang satu kecamatan Karanganyar di 114 TPS itu ada musibah yang namanya banjir. Dan memang situasinya sangat begitu cepat ya, begitu cepat, begitu begitu luar biasa gitu kan. Ya tantangan itu pasti ada, tetapi alhamdulillah sekalipun ada tantangan yang luar biasa itu, distribusi kita harus melewati kabupaten lain kayak gitu kan, terus memastikan
bahwa logistik kita ini sampai dengan Aman, baik, gitu ya. aman, utuh, tidak ada masalah. Bahkan ketika kita memastikan TPS kita yang memang notabene tidak tidak tergenang banjir dan lain sebagainya. Nah, itu memang pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan kita pengalaman trust kepercayaan, meyakinkan masyarakat bahwa pemilu kita ini bisa kita lakukan dengan baik. Dan kita bisa melakukan pemilu ini kan salah satu bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa baik-baik aja loh. Iya, gitu ya, pokoknya semuanya bisa nih di tengah kondisi yang seperti ini, gitu Mbak Fia. Oh, berarti setelah pemilu selesai itu surat suara itu disimpankah Bu, atau disimpan untuk pemilu berikutnya, atau dimusnahkan, atau bagaimana Bu? Jadi kalau surat suara ya, sebenarnya kita nggak hanya ngomong surat suara ya, intinya logistik pasca pemilu ya, pasca pemilu. Jadi logistik pasca pemilu ketika sudah selesai, ini dikemanakan? Sih gitu? Barangkali dijual KPU gitu ya, terus uangnya masuk ke kita atau gimana gitu ya. Nah, jadi logistik yang pasca pemilu itu memang kita pilah ya, kita pilah ada logistik yang memang situasinya retensi itu jadwal kira-kira kita simpan sampai berapa gitu ya. Ada masa jadwal retensi arsip. Jadi ada yang aktif, inaktif, ada yang musnah, itu ada macam-macam. Nah, kebetulan memang untuk logistik pasca pemilu itu sudah jadi pasca pemungutan pemungutan yang ada di TPS itu logistik digeser ke kecamatan ya, ke kecamatan, kemudian mereka lakukan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian setelah itu dikirim ke gudangnya KPU pasca rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, setelah itu kita rekap di kabupaten ya. Pasca rekap di kabupaten, logistik itu masih kita simpan. Jadi kita itu menunggu apakah kita ada gugatan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kan ada jadwalnya, ada retensinya. Kemudian kita simpan lagi setelah penetapan pasangan calon terpilih gitu ya. Ketika memang sudah tidak ada gugatan, pasangan calon itu kan ditetapkan gitu ya, ditetapkan untuk dilakukan pelantikan, diusulkan untuk dilantik. Nah, setelah itu berarti kita menunggu nih ada jadwal retensi arsipnya. Intinya gini, jadi logistik pasca pemilu atau pasca pemilihan itu akan kita lelang, Mbak Fia. Nah, hasil uang lelangnya itu adalah masuk lagi ke kas negara. Jadi tidak ada hasil lelang itu masuk ke nggak ada ke kepentingan KPU, sendiri. ya nggak ada kepentingan seperti itu. Jadi tidak boleh, aturannya harus masuk ke dalam kas negara. Gitu. Nah, Bu, selain itu kita tahu nih Bu Ulfa juga sangat aktif sekali dalam memberikan pendidikan pemilih untuk masyarakat, baik itu pra pemula atau pemula juga. Kenapa sih Bu itu masih terus harus dilanjutkan gitu Bu? Padahal kan kayak masih lama banget ya Bu dalam melanjutkan pemilu yang akan datang gitu. Iya. Jadi salah satu tadi ya Mbak Fia, tugas kita yang sesuai dengan undang-undang tadi ya, selain pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian ada tugas pemutakhiran data sipol. Nah, ada lagi tadi yang Mbak Fia sampaikan adalah pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, kenapa bahasanya pendidikan pemilih berkelanjutan itu harus kita lakukan secara kontinu, terus menerus ya, berkelanjutan harus terus menerus. Karena yang namanya pendidikan itu kan tidak bisa ya satu hari selesai gitu ya. Apalagi mungkin yang namanya pendidikan pemilih itu ya ketika mau mendekati masa ini aja, ketika hari pemilu aja gitu kan. Tapi tidak, karena apa? Yang namanya pendidikan itu kan satu tahapannya kan kita ketemu nih ya sama masyarakat, sama pemilih. Kemudian kita ada transfer knowledge, jadi memberikan pemahaman nih kepada masyarakat. Kemudian ada transfer value ya. Jadi setelah mereka kita kasih wacana gitu ya, wacana kita berikan edukasi. Berarti mereka harus memiliki kesadaran, saya gitu. Nah, ketika mereka memiliki kesadaran, artinya mereka paham nih apa yang menjadi kewajiban atau hak dan kewajibannya sebagai masyarakat di Kabupaten Demak, khususnya di Kabupaten Demak ya, masyarakat di Indonesia terkait pemilu ini. Misalkan saya ini sebagai masyarakat yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, berarti saya punya hak pilih nih, kan gitu. Nah, ketika saya punya hak pilih, apa yang harus saya lakukan, kan gitu. Jadi ketika saya sudah punya hak pilih, saya harus memilih nih, datang ke TPS. Nah, sebelum saya memilih datang ke TPS, berarti saya harus jadi pemilih cerdas. Nah, pemilih cerdas maksudnya apa ya? Minimal mereka yang memahami betul siapa yang mau dipilih gitu ya. Itu kan nggak butuh waktu yang mencari tahu, itu kan nggak butuh waktu yang lama gitu ya. Mungkin
bisa sambil melihat track recordnya kemarin-kemarin yang dilakukan seperti apa gitu kan. Bisa searching, iya bisa searching, banyak lah media yang digunakan, gitu. Iya banyak media yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi. Kemudian setelah mereka paham nih, misalkan tujuan apa, haknya apa tadi ya, mereka berhak mendapatkan informasi, terus kewajiban datang ke TPS. Mereka juga punya kewajiban nih menjadi agen sosialisasi. Jadi agen sosialisasi itu bukan hanya milik KPU, tapi masyarakat juga. Karena apa? KPU ini kan terbatas. Terbatas ya, misalkan kayak kita nih personilnya di kabupaten hanya 34 orang. Padahal masyarakat kita itu luar biasa. Jumlah penduduknya kita di atas 1 juta. Ya. Iya. Makanya melalui sosialisasi yang berkelanjutan itu kita punya agen sosialisasi di depan yang akan yang akan melakukan perubahan, agen of change bahasanya gitu ya. Menularkan informasi-informasi positif kepada sekitarnya, minimal kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada misalkan teman-temannya gitu ya, untuk memberikan informasi juga apa yang sudah kita sampaikan. Jadi tidak berhenti. Misalkan saya ngomong sama Mbak Fia, yaudah berhenti aja di Mbak Fia, tidak. Tapi itu nanti disebarluaskan ke masyarakat. Oh iya ya, ternyata pemilu itu memang penting gitu kan. Dan memang satu suara kita itu memang menentukan nasib bangsa gitu kan. Terus misalkan lagi terkait pendidikan politik uang nih, misalkan kita ajak mereka berkaca nih, misalkan hitung-hitungan, misalkan teman-teman kan suka hitung-hitungan ya. Misalkan gini, misalkan kita dapat nih 50.000, habis itu jalan kita dipangkas yang misalkan asal ya harusnya dibangun misalkan 1 meter gitu ya, tapi cuma dibangun 0,5 meter. Kan nggak salah nih, karena uangnya udah dibagi-bagi. Nah kayak gitu. Makanya ada istilah korupsi itu adalah money politik itu adalah pintu utama terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini kan butuh waktu Mbak Fia. Penyadaran itu kan nggak hanya sekali 2 kali. Alah bohong KPU itu gitu kan. Mau nyatanya, mau sosialisasi seperti apa, faktanya di lapangan juga masyarakatnya masih kayak gitu. Jalan kayak gitu. Artinya ini kan tantangan buat kita yang harus kita pecahkan. Ini gimana ya caranya menyadarkan masyarakat? Biar masyarakat aware juga gitu. Iya, masyarakat harus aware nih. Nek bahasanya anakku, jadi apa yang kita lakukan itu harus worth it gitu kan. Jadi harus padan, harus sesuai. Nah makanya kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya berarti kita harus melakukan upaya yang lain lagi. Biar semuanya yang dilakukan tuh worth it. Iya. Terus yang terakhir Mbak Fia, misalkan pemilih cerdas, misalkan dia tadi udah ngajak, udah paham siapa yang harus dipilih. Misalkan ada calon 2, dia sama-sama baik nih, berarti yang dipilih kan yang paling terbaik kayak gitu kan. Kemudian dia ngajak masyarakat, terus datang ke TPS. Datang ke TPS itu juga butuh informasi yang bagus gitu loh. Maksudnya gini, butuh pemahaman. Kadang itu masyarakat nggak tahu Mbak Fia. Datang ke TPS, surat suaranya lebar nih. Ini gimana cara nyoblosnya gitu kan? Pakai tangan, pakai paku, atau pakai apa? Nah, terus biar suaranya sah. Jadi masa udah mandi pagi-pagi, cantik, ganteng, siap-siap pakai minyak wangi, datang ke TPS meluangkan waktu, surat suaranya nggak sah. Nah, kayak ini kan butuh kita pemahaman juga ke masyarakat. Jadi biar nggak kesannya oh ya pendidikan pemilih ya ketika waktu mendekati hari aja, enggak. Karena kesadaran itu, iya. Tuntut mereka pelan-pelan. Iya. Kemudian ketika mereka sudah memberikan suara, kan mereka harus mempertanggungjawabkan nih. Jadi yang kalah yaitu harus aware gitu ya, harus menerima, legowo gitu dengan apa yang sudah menjadi takdir Tuhan kalau biasanya gitu. Ini kan sudah, kalau urusan hasil kan udah urusan ini ya, ada tangan-tangan lain lah intinya gitu. Jadi kita harus legowo. Kemudian tadi kita sampaikan kalau di pasca pemilu kita harus mencoba membangun lagi persatuan dan kesatuan. Jangan sampai berbeda pilihan itu ke bawah nih sampai sekarang. Nah itu kan perlu kita berikan penyadaran juga melalui pendidikan pemilih berkelanjutan itu. Kemudian setelah itu tentunya mereka harus mempertanggungjawabkan dalam artian mereka harus mengawal sebagai masyarakat yang baik. Aku udah jadi pemilih yang baik nih, aku udah datang ke TPS, aku udah nyoblos nih, berarti udah clear. Tidak, ingat bahwa pemimpin kita itu juga manusia biasa. Kadang salah kadang lupa. Nah makanya kita punya kewajiban nih Mbak Fia. Untuk apa? Untuk memberikan, bahasanya mengkontrol gitu ya, memberikan masukan, mengingatkan. Oh apabila mungkin loh kemarin waktu kampanye janjinya ABCDE, kok ini yang A nggak ada nih,
kok langsung ke CDE. Nah, misal kayak gitu. Artinya ini perlu kita ingatkan. Jadi tetap mengontrol apa yang kita pilih gitu ya. Iya. Jadi kita harus memberikan sumbangsi karena apa? Tadi yang saya sampaikan, pemimpin itu manusia. Kalau lupa nggak ada ngingatin, repot urusannya. Gitu Mbak Fia. Oke, terakhir nih Bu, boleh dong Bu kasih pesan-pesannya untuk teman pemilih dimanapun berada nih, biar dia tuh semakin sadar dan nggak golput nanti untuk pemilu yang akan datang gitu Bu. Iya Mbak Fia. Jadi dinamika apapun ya yang terjadi hari ini, yang terjadi di ibu kota terkait progres gitu ya, terkait progres pemilu dan pemilihan nanti apa yang akan terjadi, apalagi terkait putusan MK itu, apapun yang terjadi tetap sikapi dengan bijak. Jadi kita nggak perlu bahasanya ikut jadi provokator ya di dalamnya. Kuncinya memang harus jadi pemilih cerdas, harus pandai-pandai memilah, bijak dalam ber-IT ya, bersosmed biasanya gitu ya. Kita harus bijak karena apalagi dunia sosmed itu kan ngeri ya. Jadi informasi apapun dan kalau kita nggak cek kebenarannya itu pasti akan membunuh kita sendiri. Dan tentunya untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Demak, silahkan untuk datang ke KPU gitu ya. Kita punya, jadi pendidikan pemilih yang kita lakukan bukan hanya kita yang menyambangi sekolah-sekolah yang ada di luar gitu atau masyarakat, tetapi masyarakat juga bisa belajar ke KPU Kabupaten Demak dengan mendatangi kedai pintar pemilu. Kita punya kedai pintar pemilu Mbak Fia. Kemudian untuk masyarakat semua ya, yang tadi saya sampaikan, misalkan dia ingin ngecek, ingin mengetahui apakah saya sudah masuk dan lain sebagainya, ya ke info pemilu.kpu.go.id atau mungkin bisa datang langsung ke KPU ya, kita bisa sharing-sharing gitu. Dan tentunya jangan lupa tetap ikuti sosmednya KPU Kabupaten Demak. Wah, luar biasa banget ya Bu obrolan kita hari ini. Ternyata meskipun pemilu sudah selesai, kerja-kerja KPU masih terus berjalan. Terima kasih banyak Ibu Ulfa sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih untuk semua ilmu, wawasan, pengalaman yang sangat berharga. Semoga teman pemilih dimanapun berada juga jadi makin paham, makin sadar, dan tentunya makin semangat nih berpartisipasi di pemilu yang akan datang. Jangan lupa ini masih episode perdana, masih banyak obrolan seru seputar pemilu dan demokrasi di episode berikutnya. Jadi pantengin terus Persepsi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Via pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Bye-bye.